Oke, kembali lagi di DD Racing Project. Kali ini kita akan mereview Yamaha Jupiter M-King 150. Ini termasuk spek Sultan karena ada beberapa part yang harganya itu kelas atas. Kita mulai dari kaki-kaki depan. Di sini velg depan memakai Excel Asia ukuran 160, tromol Yamaha Ori. Untuk dis depan dia pakai TDR floating ukuran 300 mili. Di bagian pengereman di kaliper dia memakai kaliper TDR Racing dan pakai bracket Dural. Di selang rem ini juga istimewa. Kalau kalian tahu, untuk selang rem ini beda dari yang harga 100 ribuan. Dia harganya di kisaran 1 juta. Untuk shock depan dia pakai Nuvo dan dilengkapi dengan stabilizer dari produk KTC Kitako. Di ban dia pakai Pirelli Diablo Rosso 2 ukuran 90/80. Dan di sini di bagian spakbor depan dia pakai orinya Yamaha M-King tapi di karbon Kevlar ulang. Untuk bagian pengeremannya yang bagian atas dia pakai KTC Kitako juga. Untuk handspart dari RCB dan gas spontannya pakai YZ125. Di kaki-kaki dia pakai Fostep R6 dari Fostep Moge. Lalu pakai selang hawa UMA dan knalpot dari produk ROB1. Di bagian belakang dia pakai velg dari sama Excel Asia juga ukuran 160 dengan ban Pirelli Diablo Rosso 2 juga, tapi di belakang diberi ukuran 100/80. Untuk tromolnya pakai dari orinya 125Z. Untuk bagian swing arm ini patut dibahas karena kebanyakan orang salah kaprah. Di M-King kebanyakan dikasih swing arm dari NJMX atau New Jupiter MX. Kebanyakan yang ganti dari swing arm NJMX di M-King itu malah nanti jadinya goyang kalau buat cornering. Jadi di sini swing arm bawaan M-King di custom, sudutnya diganti dan dari setelan rantainya diganti punya NJMX. Jadi tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek.
gitu. Di bagian shock belakang ini juga istimewa karena dia pakai shock Ohlin original. Spakbor belakang dia pakai Exciter Vietnam. Lalu stop lamp belakang karena dia dicopot sennya, dia pakai sen JPA itu ada 3-in-1. Jadi sennya ikut di lampu belakang. Lanjut di bagian rantai gear dia pakai set punya Triple S. Untuk ukurannya 1441. Lanjut di sini ada steering damper KTC Racing. Kenapa kebanyakan pakai steering damper? Karena agar handlingnya itu lebih nyaman, biar nggak goyang waktu cornering. Lalu ada lagi yang istimewa, ini di atas speedometernya pakai produk dari Koso. Itu lebih detail, dan kabarnya kalau nggak salah dia itu support dengan ECU Racer. Lanjut di bagian yang goib, yang di dalam, dari spek mesinnya sendiri dia pakai full produk UMA Racing. Mulai dari bloknya itu diameter 62 mm. Lalu superheadnya juga dari UMA, ukuran klep 23-20. Untuk nokennya diganti. Ini garapan full dari Pels Racing. Itu untuk liftnya dirahasiakan. Lalu di bagian pengapian dia sudah pakai ECU Racer. Ini juga harganya lumayan, sekitar 6,5 juta. Lalu untuk pendingin, karena spek mesinnya sudah gede, bore up, dia pakai radiator dari produk KTT. Untuk dari spek mesinnya sendiri, di bagian throttle body dia pakai bawaan CB150R, tapi sudah di reamer lagi menjadi ukuran 32 double injektor. Injektornya juga pakai dari CB150R gitu. Mungkin cukup itu review dari saya. Jika ada pertanyaan atau ada kekurangan, silakan komen di bawah, like, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.